Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang zakat fitrah, yaitu zakat yang berupa makanan dan sembako yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kali ini, Ibu akan membahas tentang zakat mal, atau yang biasa kita sebut zakat harta, adalah zakat penghasilan yang dimiliki oleh seseorang. Secara terminologis, zakat mal dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat muzaki, di mana muzaki adalah orang-orang yang berzakat. Yang pertama, dia adalah wajib beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, harta yang berkecukupan atau merdeka. Yang keempat, harta milik sendiri bukan milik pinjaman. Jadi harta dari penghasilan dia sendiri, bukan minjam ke bank maupun orang lain. Dan yang kelima, harta mencapai 1 nisab. Dan yang terakhir adalah harta sudah dimiliki dalam 1 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama ada emas dan perak. Emas dan perak itu wajib dizakatkan ketika kita sudah memiliki itu selama 1 tahun, dan kadar zakatnya itu sebanyak 2,5%. Jadi 1 nisab emas itu sebanyak 85 gram dan 1 nisab perak itu sebanyak 624 gram. Contohnya, jika Rani memiliki emas sebanyak 87 gram yang sudah ia simpan selama 1 tahun dan wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi 87 gram itu dikali dengan 2,5%, hasilnya adalah 2,175 gram, dan itu yang wajib dikeluarkan zakatnya per tahun. Boleh juga ia mengeluarkan menggunakan uang yang seharga dengan harga emas itu. Yang kedua ada harta perniagaan atau harta dagangan. Dan harta perniagaan dan perdagangan ini, 1 nisabnya itu setara dengan emas sebanyak 85 gram. Contohnya, Gina menjumlah hasil dagangannya selama 1 tahun itu sebanyak 200 juta dan ia mempunyai hutang sebanyak 100 juta dan mempunyai laba bersih sebanyak 50 juta. Jadi perhitungannya itu 200 juta dari hasil itu dikurang dengan 100 juta oleh utang, hasilnya adalah 100 juta. Lalu 100 juta itu ditambah oleh laba bersih, yaitu untungnya. Jadi totalnya 150 juta, dan 150 juta itu dikali dengan kadar zakatnya sebanyak 2,5% dan hasilnya itu 3.750.000 rupiah. Nah, 3.750.000 rupiah itu yang wajib dizakatkan oleh Gina per tahunnya. Selanjutnya adalah peternakan, di mana binatang ternak yang wajib dizakatkan yaitu ada kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Dan ini dia kadar zakatnya. Dan untuk peternakan unggas, perikanan, perhitungannya itu sama dengan harta perniagaan, dan 1 nisabnya itu setara dengan emas sebanyak 85 gram. Lalu Ibu akan membahas tentang zakat profesi, di mana zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi tersebut, seperti pegawai negeri, guru, dokter, pilot, dan lain-lainnya. Dan kadar zakatnya pun sama sebanyak 2,5%. Contohnya, si Adi mempunyai penghasilan sebanyak 3 juta per bulan, dan dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu boleh dikeluarkan sama bulanan ataupun tahunan ya dalam zakat profesi ini. Nah, perhitungannya tuh seperti ini. 3 juta dikali 2,5% adalah 75.000. Jadi 75.000 itu yang wajib dikeluarkan Adi per bulan. Dan ia boleh mengeluarkan per tahun itu dengan hitungan 900.000 per tahun. Lalu siapa sih orang yang berhak menerima zakat itu?
Yang pertama adalah orang fakir, orang yang tidak bekerja dan mempunyai penghasilan sangat sedikit dan tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah orang miskin, orang yang mempunyai penghasilan sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah amil, orang yang bertugas mengurusi zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang masih baru dalam belajar agama Islam. Yang kelima ada rikab, yaitu budak. Yang keenam ada gorim, yaitu orang yang berhutang. Contoh, ia berhutang untuk berdagang tapi dagangannya itu bangkrut. Yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang yang berusaha untuk menegakkan agama Allah, yaitu dalam pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan lain-lainnya. Yang delapan ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal saat sedang menuntut ilmu maupun sedang berdakwah. Lalu apa sih hikmah dari kita berzakat? Yang pertama, zakat dapat melatih si pemberi untuk berderma dan bermurah hati. Yang kedua, zakat dapat membersihkan hati dari rasa iri, dengki, dan lain-lainnya. Yang ketiga, zakat merupakan ungkapan atas rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Nah, selesai sudah pembahasan yang Ibu jelaskan. Setelah ini, Ibu harap kalian dapat merangkum semua pembahasan dari minggu kemarin tentang zakat fitrah, hari ini tentang zakat mal, zakat profesi. Ibu minta kalian merangkum itu semua dalam satu halaman dan kalian kirim bukti fotonya itu ke Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.